Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami muliakan, dikutip dari beberapa riwayat dan hadis menerangkan bahwa Dajjal akan keluar bersama pengikutnya. Dan sebelum keluarnya Dajjal, manusia di muka bumi ini akan menghalalkan berbagai macam cara untuk kepentingan pribadinya demi kemewahan hidupnya. Dan ia percaya bahwa semua dosa akan terhapus ketika ia mengucapkan suatu kalimat yang ia yakini, hingga ia lupa apa yang diajarkan oleh nabinya. Kemudian orang-orang munafik bermunculan di muka bumi, berbohong untuk menutupi kebenaran yang hak. Lalu di muka bumi ini banyak perbuatan dusta, ingkar, dan berkhianat demi mementingkan isi perut. Lalu bermunculan berbagai macam fitnah di bumi. Tidak ada suatu makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kala itu dapat sentuhan dari Dajjal. Kemudian bumi Makkah dan Madinah berguncang 3 kali, dan Allah telah mengeluarkan orang-orang kafir dari sana. Kemudian wujud Dajjal keluar setelah tujuan manusia terpecah belah dengan yang lainnya. Diterangkan sesungguhnya ia keluar celah-celah di antara Sam dan Irak, berbuat kerusakan di kanan dan di kiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu muncul di Khurasan. Diterangkan Dajjal keluar dari daerah Khurasan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dikatakan Khurasan mencakup negara yang besar, Iran, Uzbekistan, Afghanistan, dan negeri sekelilingnya. Dalam buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Abu Fatiyah Al-Adnani menerangkan Khurasan bermakna tempat terbit matahari dan luasnya memanjang sampai ke Asia serta beberapa daerah Persia bagian barat. Selain itu juga memanjang ke beberapa negara seperti Bukhari, Hawariji, Hasnah, dan Isfahan. Riwayat lain menafsirkan Nabi bersabda, Dajjal dari arah timur, ia dari arah timur, dari arah timur. Timur bermakna terbitnya matahari, sedangkan pada waktu ia berfatwa ada di Makkah dan Madinah, posisi sebelah barat dari negara yang ada di timur termasuk Asia. Kemudian Dajjal keliling dunia ke berbagai negeri dan perkampungan selama 40 hari, tersentuh semuanya kecuali negeri Makkah dan Madinah yang diharamkan baginya masuk di dalamnya. Dajjal keliling dunia untuk mengajak orang-orang munafik kafir agar ikut bersamanya, dan orang-orang kafir telah mengikutinya. Lalu Dajjal diikuti 70.000 pasukan Aspahan. Semuanya itu memiliki jubah yang khas. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu dari matanya terhapus. Ini makna yang pertama. Kedua, dia akan menyentuh, menguasai dunia, dan setelah kezaliman di bumi, kemudian Imam Al-Mahdi muncul, lalu mengunjungi di sebuah tempat yang ia kehendaki hingga membentuk barisan pengikutnya. Kemudian Nabi Isa Al-Masih turun di menara Masjid Damaskus. Dari Jubair bin Abdullah berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, senantiasa ada segolongan dari umatku berperang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad
melanjutkan sabdanya. Kemudian turunlah Isa bin Maryam alaihi salam, lalu berkata, amir mereka, marilah jadilah imam salat bagi kami. Lalu Nabi Isa berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah amir bagi sebagian yang lain, sebagai kemuliaan yang Allah berikan atas umat ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikutip kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani bahwa Imam Al-Mahdi yang akan memimpin salat pada saat itu berasal dari umat Nabi Muhammad, yakni umat Muslim. Sedangkan Nabi Isa salat sebagai makmum di belakangnya. Dan dikutip dari Al-Kisah, setelah melaksanakan salat subuh, Nabi Isa membawa pasukannya ke Bukit Afik dan pasukan Imam Al-Mahdi bertemu dengan pasukan Dajjal hingga perang campuh terjadi. Dan pada saat pasukan Dajjal kalah tanding, kemudian Dajjal melarikan diri dan Nabi Isa bin Maryam mengejarnya sampai di gerbang Lod, Palestina. Lalu Nabi Isa menombak Dajjal dengan tombak pendek hingga Dajjal mati di tempat dan tubuhnya meleleh bagaikan lilin terkena api. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.